Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Ovi Patricia, Siti Swaida, Fitria Suciamanila, Dia Emiliana, Anissa Fitria Wardani. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sekarang siapa yang sudah belajar? Saya tahu. Baik, karena kalian sudah belajar, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tahu. Apa baik Pak? Perubahan zat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Perubahan wujud zat itu apa? Kalian pernah nggak melakukan eksperimen tentang perubahan wujud zat? Belum pernah. Baik, sekarang Ibu akan tanya, apa saja benda-benda padat? Kalian tahu nggak? Saya Bu. Apa benda? Kursi. Apa lagi? Meja. Kursi, meja. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian contoh tentang perubahan wujud zat. Sebelum Ibu memberikan contoh, kalian tahu nggak apa saja sih perubahan wujud zat itu ada berapa? 5. Sebutkan ya, baik Pak, salah satunya mencair. Apalagi anak-anak? Membentuk. Lalu apalagi? Mendung-ding. Ada lagi nggak? Ada apa lagi? Mengembun, menguap. Sudah? Ada banyak ya. Ada 5 wujud zat dan perubahannya, yaitu mencair, membeku, menyuding, mengembun, dan menguap. Dari kelima ini ada yang pernah nggak melakukan perubahan wujud ini? Gak ada. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video tentang perubahan wujud zat dan perubahannya. Kalian harus menontonnya secara seksama karena nanti ada pertanyaan tentang video yang Ibu tampilkan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengetahui wujud zat dan perubahannya pada suatu benda. Yuk kita mempelajari apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda.
Perubahan wujud benda merupakan salah satu gejala perubahan bentuk suatu benda atau zat dari satu jenis ke jenis yang lain. Proses perubahan itu terjadi dengan berbagai cara dan dapat dilihat oleh kasat mata. Benda atau zat itu sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud benda padat, cair, dan gas. Benda cair adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan dengan sifat-sifatnya yang khusus dan berbeda dari benda padat dan benda gas. Benda cair memiliki sifat yang tidak tetap, karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Contohnya seperti air, minyak, dan lain-lain. Selanjutnya, benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruangan atau berada pada volume tertentu. Sifat benda padat yang paling jelas adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, sebelum akhirnya diberi tindakan untuk melakukan perubahan. Contohnya benda padat adalah payung, kamera, bola, dan lain-lain. Benda gas adalah suatu bentuk serta wujud dari zat benda yang memiliki volume dan bentuk dengan kondisi berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempati. Meski begitu, keberadaan dari benda gas sangat sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Contohnya adalah seperti udara atau gambar di samping yaitu asap. Selanjutnya, mari kita pelajari macam-macam perubahan wujud benda. Benda padat berubah menjadi benda cair disebut mencair. Benda cair berubah menjadi gas disebut menguap. Benda gas berubah menjadi benda padat disebut mengkristal. Benda padat berubah menjadi gas disebut menyublim. Benda gas berubah menjadi cair disebut mengembun. Benda cair berubah menjadi padat disebut membeku. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa macam-macam perubahan wujud benda ada 6, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Setelah ini teman-teman kita akan melakukan eksperimen perubahan wujud zat pada benda di bawah ini, yaitu lilin. Yang kedua air. Yang ketiga margarin. Dan yang keempat kapur barus. Dari eksperimen ini dapat kita pelajari lebih dalam lagi perubahan wujud benda. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu yaitu suhu panas. Contoh peristiwa mencair yaitu margarin yang kita panaskan lama-kelamaan akan mengalami perubahan menjadi minyak atau menjadi cair. Perubahan wujud selanjutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan kalor. Contoh menyublim yaitu kapur barus yang sudah dihaluskan ditaruh di kain hitam dan dibiarkan terkena udara. Jika kapur barus terkena udara yang cukup lama, kapur barus akan menghilang menjadi gas, yaitu terjadi perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas, disebut dengan menyublim. Mengembun merupakan peristiwa perubahan zat gas menjadi cair. Proses terjadinya pengembunan adalah saat uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin dari titik embun uap air. Contoh peristiwa mengembun yaitu ketika es batu yang ditaruh gelas dan ditutupi, maka lama-kelamaan akan mengeluarkan uap embun di luar permukaan gelas. Evaporasi adalah proses penguapan yang mengubah bentuk cair menjadi gas setelah menerima panas. Menguap adalah peristiwa perubahan fase zat dari cair menjadi uap. Dalam hal ini terjadi transfer energi yang melibatkan perubahan suhu. Ketika air dipanaskan dan kemudian mendidih, air akan mengandung gelembung gas. Perubahan tersebut dikarenakan oleh energi panas. Seperti contoh pada proses pendidihan air secara umum, kita perlu energi dari panas. Energi ini kemudian membuat ikatan molekul air mulai lepas dan molekul tersebar. Seiring dengan tersebarnya molekul, air akhirnya mulai berubah menjadi gas. Membeku adalah suatu proses terjadinya perubahan wujud zat pada benda cair menjadi benda padat.
Pada proses membeku, benda atau zat akan melepaskan panasnya pada suhu yang dingin. Jadi dapat kita lihat pada peristiwa tetesan lilin yang sudah dipanaskan yang semula cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Disitulah dapat kita lihat bahwa terjadi pembekuan pada tetesan lilin. Bagaimana anak-anak? Videonya bagus? Bagus, Bu. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang kalian dapat dari menonton video tadi? Kita bagus bereksperimen. Ya, bereksperimen, contoh-contoh dari eksperimen. Nah, tadi kan ada 5 contoh eksperimen. Cair, membeku, menyupli, mengembun, dan menguap. Nah, tadi cair dicontohkan yaitu margarin yang awalnya beku, yang dipanaskan menjadi cair. Nah, sekarang ibu ingin tahu contoh lain selain margarin. Apa yang bisa cairnya beda? Es batu kalau kemana-mana cair. Tepuk tangan berbeda. Betul ya? Es batu itu kan beku. Nah, lama-lamaan terkena panas itu menjadi cair. Contoh kedua, apa lagi? Membeku. Siapa yang tahu? Tadi kan membeku tetesan lilin yang awalnya cair menjadi beku. Contoh lain apa? Apa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Dia kerja. Air jika ditaruh di freezer tidak akan membeku menjadi es batu. Benar sekali, tepuk tangan buat dia. Benar ya. Jadi air yang ditaruh di dalam kulkas itu lama-lama akan membeku. Kok kelihatannya kalian lesu ya? Nggak semangat gitu sih? Kenapa? Ngantuk? Ya, Bu. Nah sekarang, ya kok ada? Biar kalian semangat lagi. Mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Nah, biar kalian juga
Selanjutnya kelompok tengah, silakan dari situ. Saya dari kelompok tengah memilih proses membeku. Proses membeku yaitu merupakan perubahan juga dari cair ke padat. Kalau saya mengambil eksperimen, lilin yang warna akan membeku. Ya, benar-benar. Begitu ya, eksperimennya sangat benar. Jadi tadi kelompok cerdas memilih mencair dan cermat memilih membeku. Mencair contohnya tadi margarin yang dipanaskan lama-lama akan meleleh. Dan membeku tadi contohnya apa? Lilin, tetesan lilin yang awalnya cair lama-lama akan menjadi beku. Benar ya? Sudah paham? Sudah, Bu. Jadi masih ada yang ditanyakan nggak tentang materi yang ini? Sudah, Bu. Sudah paham? Benar? Baik, sekarang kalau kalian sudah paham, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini yaitu tentang materi wujud zat dan perubahannya, yaitu yang pertama mencair yaitu benda padat menjadi cair, membeku